Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan. Li Qiye. Goldberg Monarch tidak dapat melawan Ancient Throne karena ia tidak memiliki kekuatan. Meskipun ia adalah seorang Raja Iblis, masih ada jarak yang cukup jauh antara dirinya dan para iblis kuno. Mengesampingkan kekuatan murni, Throne kuno jelas berpengaruh pada naga. Leluhur lainnya juga memiliki sentimen yang sama mengenai pertempuran ini karena keuntungannya jauh lebih besar daripada kerugiannya. Pihak kedua memang cocok, terutama dalam hal garis keturunan. Ada kemungkinan keturunan mereka bisa kembali ke Dragon juga. Itu pasti akan meningkatkan fondasi sekte. Masa depan sekte lebih penting daripada keinginan pribadi seorang murid. Selain itu, sebagai seorang wanita suci, Jian Qingzu seharusnya lebih bersedia berkorban. Oleh karena itu, keberatannya sia-sia. Bagus sekali. Mantan ketua sekte Lima Matahari menjadi gembira dan berkata, sekte kami akan segera memilih tanggal yang baik untuk pernikahan. Acara yang sangat menggembirakan, berkumpulnya dua keluarga. Raja Merak tersenyum, puas dengan akhir cerita ini. Mengesampingkan agenda pribadinya, langkah ini memang menguntungkan bagi Dragon. Catatan sejarah mencatat perbuatannya ini, satu di antara banyak prestasi lainnya. Apa yang terjadi di sini? Apakah pemaksaan pernikahan menjadi tren baru saat ini? Sebuah suara yang santai tiba-tiba menyela suasana yang menyenangkan. Semua orang menoleh dan melihat tiga orang memasuki lapangan, seorang pemuda ditemani dua lelaki tua berdiri di kiri dan tempatnya. Bangsawan muda, leluhur kuno. Jian Qingzu akhirnya melihat penyelamatnya dan menghela napas lega. Li Qiye. Seseorang segera mengenali Li Qiye tetapi tidak ada kedua lelaki tua itu, siapa mereka berdua? Leluhur kuno. Para leluhur naga menundukkan kepala mereka sementara para junior berlutut. Raja Merak memerintahkan perintahnya sementara Throne kuno berdiri. Burung pegar purba dan singa purba. Seorang pakar menarik napas dalam-dalam. Tiga iblis kuno. Kerumunan emosional menjadi nantinya. Semua iblis terkenal ini hadir hari ini. Singa purba memiliki perawakan yang mengesankan dan tampak agak menakutkan seperti seekor singa yang siap menerjang. Para anggota timur menjadi terkejut setelah melihat ini. Kalian berdua ada di sini. Throne kuno datang untuk berbicara kepada mereka, kalian Li Qiye. Namun, Li Qiye mengabaikannya dan berkata kepada mantan Master Sekte Lima Matahari, baiklah, pertunangan ini dibatalkan, berlaku mulai sekarang. Apa? Teriak orang banyak. Ini adalah masalah besar antara dua sekte namun Li Qiye memilih untuk ikut campur. Apakah dia ingin membuat kedua sekte bermusuhan? Kurang terbuka, siapa yang berani bicara seperti itu? Tegur mantan ketua sekte itu. Junior, ini masalah resmi Dragon. Hati-hati dengan ucapanmu, aku juga belum menyelesaikanmu. Peacock Monarch emosional menjadi. Merak, mundurlah. Ucapan burung merak purba dengan dingin. Nenek moyang kuno. Raja Merak tidak mau menyerah dan berbalik ke arah Throne kuno. Yang terakhir datang dari Dragon Platform jadi dia tentu saja akan mendukung Peacock. Pertunangan ini sangat penting, jangan main-main, katanya kepada kedua leluhur kuno itu. Pohon tua, ayam dan aku menolak pernikahan ini. Jadi, semuanya berakhir. Singa kuno berbicara dengan tegas dan membungkam kepadatan. Karena dua iblis kuno telah mengambil sikap yang menentangnya, ikatan pernikahan pun berakhir. Raja Merak memerah karenanya. Ini adalah rencana besarnya untuk membantu naga. Sayangnya, semuanya sudah berakhir sekarang. Otoritasnya juga ditantang. Lupakan saja. Throne kuno menghentakkan kaki ke tanah dan tidak mengatakan apapun lagi. Dragon memiliki peraturan untuk urusan resmi. Dia dan Peacock Monarch ingin menyelesaikannya secepat mungkin. Begitu masalah itu diselesaikan secara terbuka, sudah terlambat bagi Ancient Vision dan Ancient Lion untuk berhenti. Namun, keduanya datang tepat waktu untuk memberikan suara mereka. Saudara Dao, mohon mempertimbangkan kembali. Federhat Paragon mencoba membujuk keduanya, aliansi kami dari timur datang dengan tulus. Aliansi pernikahan yang diusulkan antara naga dan Lima Matahari benar-benar sempurna. Ya, Raja Lima Matahari adalah surga kesayangan dan akan menjadi penguasa Dao di masa depan. Kita harus mendukung mereka. Leluhur harta karun juga menimpali. Cukup,
dia bukan putrimu, berhentilah terlalu peduli. Dia tidak ingin menikah jadi itu sudah akhir, berhenti mengoceh dan pergilah. Li Qiye mengulurkan tangannya. Kau, anggota timur melotot ke berlangganan. Junior, kamu tidak berbicara atas nama naga, jawab Featherhead. Raja Merak juga memelotot ke arah Li Qiye, orang luar tidak perlu ikut campur dalam urusan naga. Tempat ini tidak menerimamu. Dia berpikir untuk membunuh Li Qiye sekarang juga untuk membalas dendamnya. Sayangnya, urusan resmi Dragon lebih penting jadi dia tenang saja. Gadis kecil itu sekarang berada di bawah perlindunganku. Jika aku berkata tidak, maka itu tidak. Mereka yang tidak punya rasa kesopanan akan mencari kematian. Li Qiye tersenyum dan membuat pernyataan sombong, menyinggung para pendukung pernikahan itu. Menatap mata menjadi dingin setelah komentar menghina itu. Anggota timur memandang Li Qiye sebagai orang biasa yang melontarkan omongan kosong di depan mereka. Siapa bocah kurang ajar ini? Seorang yang mengundang timur bertanya. Dia adalah Li Qiye, pemimpin sekte Little Diamond. Seseorang dari selatan berbisik. Berlian kecil, belum pernah mendengarnya. Ini adalah sebutan yang asing bagi orang timur. Hanya sekte kecil. Seorang anggota Dragon tersenyum kecut. Seorang pakar dari timur tidak senang dan berkata, hanya karakter yang tidak penting. Mengapa Dragon membiarkan dia bicara? Sungguh bercanda. Murid-murid naga tersenyum kecut dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Ini memang gaya Li Qiye, tidak peduli dengan perasaan orang lain, kata seseorang yang tahu. Mereka yang memperhatikan Li Qiye mengira bahwa dia hanya memiliki konsistensi. Junior, kamu dari sekte mana? Beritahu seniormu untuk keluar. Seorang leluhur dari timur berteriak. Li Qiye tersenyum dan berkata, sekelompok orang tua yang tidak tahu malu yang menganggap diri mereka sebagai teladan. Kulitnya tebal sekali. Para leluhur dari timur murka setelah mendengar hinaan ini. Sebagai orang-orang besar yang terkenal, bahkan yang paling baik di antara mereka tidak tahan dengan hal ini. Bocah bodoh, apa kau tahu siapa kami? Mantan ketua sekte 5 Matahari berteriak agresif. Tidak tahu, Li Qiye menjawab dengan santai. Saya adalah mantan guru sekte 5 Matahari. Putra saya adalah Raja 5 Matahari, seorang jenius tertinggi. Tuan-tuan dan nyonya-nyonya di sini adalah leluhur yang tak tertandingi. Dia adalah leluhur harta karun. Dia melanjutkan untuk memperkenalkan berbagai tokoh. Ini sudah cukup untuk membuat takut banyak orang, terutama para komitmen muda. Namun, Li Qiye tidak tertarik dan kebetulan tangan lagi, tidak pernah mendengar tentang kalian atau bahkan leluhur kalian, tidak ada gunanya memberi tahu saya. Mantan ketua sekte itu menghitung peringkat mereka sudah cukup untuk membuat Li Qiye kencing di celana. Sayangnya, tidak ada reaksi dari orang itu. Rasanya sama seperti meninju dengan kekuatan penuh dan hanya mengenai udara, sensasi yang benar-benar menyebalkan. Cepat pergi, aku sedang sibuk. Li Qiye memberi perintah sambil memberi isyarat seolah-olah sedang menamparkan lalat. Apakah dia gila? Dia menyinggung semua utusan timur. Seorang hadirin menarik napas dalam-dalam. Aliansi ini terdiri dari banyak leluhur dari klan bergengsi. Menyinggung mereka adalah tindakan yang tidak bijaksana. Junior, kau sedang mencari kematian dengan mengganggu kehidupan pernikahan. Teriakan mantan ketua sekte itu. Masih belum putus asa. Bolehkah aku memenggal kepalamu sebelum kamu mengerti? Bala Li Qiye, ini konyol. Seluruh komunitas tidak tahan lagi dengan ini. Kalian pantas mati. Teriak salah satu leluhur. Mereka tidak datang ke Dragon untuk dipermalukan. Itu tidak cukup. Sebagai hukuman atas penghinaannya, anakku akan memperbudak klannya selama beberapa generasi. Mantan pemimpin sekte itu meraung. Anakmu ini, anakmu itu, hanya itu yang kamu lakukan. Sepertinya anakmu setidaknya cukup mampu untuk menjadi kebanggaanmu. Aku bertanya-tanya apakah aku membunuhmu sekarang, apakah dia cukup mampu membalas dendammu? Kerumunan orang langsung membeku dan bingung. Mereka mengira Li Qiye tidak tahu bahwa dia sedang mempermainkan ayah dari calon penguasa Dao. Hanya Jian Qingzu yang terkesiap karena dia sudah mencium bau darah. Hahaha, junior sepertimu berbicara tentang membunuhku. Mantan master sekte itu tertawa terbahak-bahak. Kesempatan terakhir, enyahlah atau kepalamu akan menggelinding ke tanah, tapi kurasa aku juga tidak keberatan. Kita lihat apakah putramu bisa melakukan sesuatu untuk mengatasinya. Master Sekte, bunuh dia karena meremehkan martabat yang mulia. Ucapan Featherhead Paragon dengan dingin.
Potong anggota tubuhnya, hancurkan meridiannya, lalu kuliti dia perlahan-lahan. Mantan Master Sekte itu memerintahkan 3 tetua di pertanian. Mereka segera mengepung dan mengepung Li Qiye dalam formasi segitiga. Raja 5 Matahari adalah sekte yang kuat sehingga mereka mengirimkan yang hebat. 3 iblis kuno dari naga tidak berkata apa-apa. Sedangkan Raja Merak, dia ingin membunuh Li Qiye tetapi menahannya karena keadaan tidak akan buruk jika sekolah 5 Matahari melakukannya. Nak, anggap saja ini kehormatan terbesar dalam hidupmu. Aku tidak percaya kau akan mendapat kesempatan untuk dibunuh oleh kami bertiga. Salah satu tetua mengancam, berpikir bahwa pemimpin sekte kecil ini tidak punya peluang untuk melawan mereka. Pedang, Li Qiye tidak repot-repot menatap mereka. Klang, pedang Jian Qingzu terlepas dari sarungnya dan mendarat di genggamannya. Kalian boleh mulai. Li Qiye kemudian mengarahkan pedangnya ke salah satu dari mereka dan berkata, kalau tidak, begitu kalian semua menjadi hantu, kalian akan mengeluh tentang bagaimana aku tidak memberi kesempatan. Hahaha, anak sekarang muda berani sekali. Yang ketiganya memerah karena marah. Mulailah, aku hanya butuh 1 ayunan untuk memenggal kepala kalian bertiga. Li Qiye mengabaikan kemarahan mereka dan berkata dengan acuh tak acuh. 1 pukulan. Penatua ketiga menjadi murka. Amarah mereka meledak seperti gunung berapi yang meletus. Apakah aku benar mendengarnya? Penonton merasa bahwa dia tidak masuk akal. Para tetua tidak dapat dibandingkan dengan para leluhur yang hadir saat ini. Namun, mereka tetaplah khawatir terhadap orang-orang terkenal, jauh lebih kuat daripada generasi muda. Pernyataan Li Qiye hanya bisa membalas sebagai kesombongan yang bodoh. Ketidaktahuannya sungguh memuakkan. Teriakan seorang anggota dari timur. Apakah mungkin? Tidak mungkin. Seorang dapat menjawab pertanyaannya sendiri. Benar, 5 matahari adalah kekuatan yang hebat. Tetua ketiga mereka seharusnya cukup mampu. Mustahil baginya, untuk memenggal mereka dengan 1 ayunan. Petani kuno dan singa kuno saling bertukar pandang. Trin kuno juga mengamati perkembangan itu dengan saksama. Tetua ketiga tidak dapat menahan rasa bersalah ini lebih lama lagi. Itu tidak ada hubungannya dengan kepribadian atau temperamen mereka. Siapapun akan marah setelah mendengar ini. Kami bersumpah akan menghancurkanmu hari ini. Teriakan salah satu dari mereka. Saya khawatir Anda tidak memiliki kemampuan itu. Ucap Li Qiye sambil belati dengan jenaka. Para tetua gigi dan memutuskan untuk bergerak. Ledakan. Salah satu dari mereka mengangkat kuali api. Api mengepul dalam bentuk binatang purba yang menjilati lidahnya, siap menyalakan Li Qiye hingga berkeping-keping. Tetua lainnya memposisikan tangannya dan memanggil badai hitam yang terdiri dari pecahan-pecahan tajam yang tak terhitung jumlahnya. Sasaran mereka tidak lain adalah organ dalam Li Qiye. Tetua terakhir merentangkan jari-jarinya dan kemudian memanggil mangkuk hitam dengan niat membunuh. Jutaan roh tampak merata di sana setelah tersedot oleh mangkuk itu. Mereka telah hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung banyaknya, tidak dapat memasuki siklus penciptaan. Panci pemakan, sarung tangan bor, dan mangkuk penghancur jiwa. Banyak orang dari timur mengenali harta karun ini. Mereka tidak bisa menahan diri, ini adalah harta karun yang dahsyat. Orang-orang yang lemah hati gemetar setelah melihat para tetua beraksi. Mereka jelas-jelas membenci Li Qiye dan tidak menginginkan apapun selain jangka panjangnya. Jadi, meskipun mereka berasal dari sekte bergengsi, mereka tetap menyerang tanpa ampun. Mati, mereka tidak lagi peduli dengan penampilan saat ini. Ledakan, kobaran api yang membara mengalir turun seperti ular, siap mencabik dan membakar dagingnya. Tetua kedua mengirimkan badai pecahan ke arah Li Qiye, ingin menghancurkan tulang dan organnya. Yang menggunakan mangkuknya dalam upaya untuk merebut jiwa ketiga Li Qiye dan menyiksanya selama-lamanya. Mereka sama sekali tidak menahan diri. Seorang pemuda merasakan kakinya gemetar. Begitulah kira-kira, seorang pakar mencibir tetapi dia tidak dapat menyelesaikan kalimatnya. Saat para penonton menunggu untuk melihat pembelaan Li Qiye, yang mereka lihat hanyalah kilatan cahaya terang. Waktu berhenti saat cahaya ini melintasi ruang dan waktu. Mereka merasa diri mereka benar-benar tertutup. Tebasan tunggal itu menyelesaikan segalanya, mampu menentukan hidup dan mati. Setelah mereka sadar kembali, mereka melihat 3 kepala melayang di udara. Brengsek, 3 aliran darah menyembur keluar seperti mata air sebelum mekar seperti bunga. Tetua ketiga tidak dapat mempercayainya.
Sayangnya, mereka juga melihat tubuh tanpa kepala dan darah mengalir keluar. Begitu kepala mereka melebar di tanah, tubuh mereka pun ikut terjatuh. Mereka ingin mencoba dan memproduksi kembali ke tubuh mereka, tetapi hal itu tentu saja tidak mungkin. Beberapa detik kemudian, mereka menutup mata setelah masa hidup mereka habis sepenuhnya. Dari awal hingga akhir, mereka tidak pernah melihat bagaimana Li Qiye memenggal kepala mereka. Mereka belum pernah melihat hasil seimbang dengan cepat meskipun mereka memiliki pengalaman mendalam. Tidak ada teknik dan energi, hanya kecepatan murni. Bahkan kilat pun tampak lambat seperti siput jika dibandingkan. Kecepatannya dapat mencapai jarak 10.000 tahun dalam sekejap mata. Jika cukup cepat, seseorang dapat mengungkap misteri jalan besar dan harta karun terbesar. Hal ini membuat banyak orang menyukainya. Bahkan 3 iblis kuno terkesiap dengan mata membuka, menyadari bahwa mereka tidak akan mampu menghentikannya. Sekali lagi berembus darah di udara dan menempel di ujung hidung. Begitu banyak orang yang dapat berpikir lagi, mereka menyadari kesadaran akan situasi tersebut. Apa-apaan seni pedang ini? Bahkan seorang leluhur pun terkejut. Kenyataannya, menyebut seni pedang adalah pernyataan yang meremehkan. Nenek moyang dari timur dan Raja Iblis Naga hanya punya satu kata untuk menggambarkannya, cepat. Kecepatan yang sempurna. Salah satu dari mereka berkomentar. Bagaimana dia melakukannya? Ini menjadi pertanyaan berikutnya. Hukum jasa dan Grand Dao tidak dapat menjelaskannya. Dalam hal kekuatan dan kekuatan, Li Qiye tidak dapat melawan salah satu dari 3 tetua. Selain itu, mereka semua menyerang pada saat yang sama tanpa henti. Sayangnya, dia dengan mudah memenggal kepala mereka. Apapun yang dia lakukan, itu tidak menyebabkan riak kekuatan apapun. Dia juga tidak menghidupkan vitalitas dan energi kekacauannya. Serangan itu tampaknya bukan bagian dari pukulan atau dao lain yang ada. Luar biasa, Trin kuno mendesah dan berkata. Para anggota timur tidak percaya apa yang mereka lihat. Di sisi lain, seorang ahli selatan yang telah memperhatikan Li Qiye mengangkat bahunya dan berkata, itulah Li Qiye, tidak ada orang lain yang dapat memperlakukan naga seperti sampah dan meniru prestasi yang sama di sini. Tentu saja, dia menjaga volumenya tetap rendah. Li Qiye telah membuat namanya terkenal di selatan. Misalnya, banyak yang menyaksikan pertarungan spektakuler antara dia dan Celestial Tiger. Orang-orang ini tahu betapa jahatnya dan sulit dipahaminya, bagaikan jurang yang selalu siap meningkatkan manusia. Giliranmu, Li Qiye tersenyum dan kesakitan untuk membersihkan darah. Hanya satu tetes yang menetes dengan indah. Kau, mantan ketua sekte itu terhuyung mundur. Sayangnya, ia menyadari bahwa hal itu tidak pantas baginya dan melangkah maju, melengkungkan dadanya ke depan. Dia tidak bisa menunjukkan kelemahannya karena statusnya, tetapi yang paling penting, adalah anak yang terkenal. Penjahat gila, beraninya kau membunuh para tetua kita. Teriaknya sambil berpikir bahwa ia harus mampu bertahan dari semua badai. Putranya akan menjadi penguasa Dao berikutnya, jadi sebagai ayahnya, ia harus mengalami cukup banyak pukulan dan mengalahkan semuanya. Ia tidak boleh menyerah, bukan hanya demi dirinya sendiri tetapi juga demi gengsi anak. Lalu, Li Qiye tidak menganggap itu masalah besar. Yang lain pasti sudah memicu matang-matang karena mereka akan berisiko menjadi musuh sekolah 5 matahari dan calon penguasa Dao. Putraku akan mengulangi klanmu dan memperbudak mereka yang selamat. Ucapkan mantan ketua sekte itu dengan dingin. Aku tahu, anakmu. Kita sudah berdiskusi ini, aku akan membunuhmu sekarang dan menunggunya datang. Namun, aku akan menyampaikan kebenaran yang kejam, jika dia berani membalas dendam, aku akan memenggalnya juga. Li Qiye tersenyum. Kau, mantan ketua sekte itu hampir muntah darah karena marah. Wajahnya memerah saat dia berteriak, dasar bodoh tak tahu malu. Putraku akan menjadi penguasa Dao, benar-benar tak terpecahkan dan tak terpecahkan. Begitu dia menjadi penguasa Dao, dia akan menggunakan tulangmu sebagai batu loncatan. Baiklah, Li Qiye memberi isyarat, sekarang setelah kita menyelesaikannya, sekarang saatnya bagimu untuk melanjutkan perjalananmu. Setelah mengatakan itu, dia berjalan menuju mantan master sekte. Rekan Tao, ketahuilah kapan harus berhenti. Anda memiliki bakat yang luar biasa dan begitu pula yang mulia. Apakah Anda tertarik untuk, setelah Federhat Paragon, ingin merekrut Li Qiye sebagai gantinya? Tidak tertarik, teruslah mengoceh dan aku akan memenggalmu juga.
Li Qiye menyela. Petik 2 tanda seru tanda seru tanda seru petik 2. Federhat juga memerah. Dia adalah leluhur yang terkenal sebelum bergabung dengan Five Sun King sebagai salah satu dari 8 teladan. Dia menghargai bakat dan potensi Five Sun King untuk masa depan, karena itu dia mendukungnya. Dia belum pernah mengalami perlakuan hina sebelumnya. Saya akan memberikan kesempatan untuk maju terlebih dahulu. Li Qiye mengangkat pedangnya. Semua mata tertuju pada mantan pemimpin Sekte Five Sun. Suasana kembali menjadi berat. Mereka melihat tebasan cepat Li Qiye sebelumnya, atau setidaknya mereka tahu itu adalah tebasan. Bahkan mantan ketua sekte tidak melihatnya dengan jelas, tidak ada yang mengira mereka bisa menghentikan tebasan cepat yang sama. Mantan ketua sekte itu tidak eksklusif, karena itu dia ragu-ragu. Sayangnya, dia tidak bisa melompat dari harimau itu sekarang. Berlari sebelum pertarungan berarti menghancurkan reputasi sekte dan gengsi anak. Sedangkan bagi para penonton, orang-orang yang berkuasa ingin menikmatinya sebagai bahan percobaan. Mereka berharap dapat melihat serangan itu lagi untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik. Menolak dia berhenti. Seorang ahli bertanya kepada seorang teman. Sulit untuk dikatakan. Mantan ketua sekte itu tidak begitu hebat, tetapi dia masih lebih kuat dari para tetua itu. Harta karunnya juga seharusnya lebih baik. Temannya itu menyetujui kepala dan berhenti sejenak sebelum melanjutkan, "Yah, para tetua juga tidak menganggap serius musuh mereka. Dia tidak akan mengulangi kesalahan ini." Orang-orang yang berselisih setuju dengan penilaian ini. Apakah teknik melangkah cepat atau sulit dipahami cukup untuk menghindari tebasan? Mantan ketua sekte setidaknya tahu apa yang akan terjadi. Mari kita lihat seberapa cepat pedangmu. Mantan pemimpin sekte itu mengertakkan gigi dan mengambil keputusan. Ia lebih baik mati daripada menyerah dan mempermalukan kesedihan. Terlebih lagi, dia masih yakin bahwa dia bisa menghentikan Li Qiye. Kecepatan saja seharusnya tidak cukup. Baiklah, tidak peduli seberapa cepatnya, karena itu tidak akan menyelamatkanmu, aku akan mengulitimu hidup-hidup. Menambahkan, sepertinya ingin memberi dirinya lebih banyak kepercayaan diri. Aku khawatir kamu tidak akan punya kesempatan. Begitu pula dengan putramu jika dia tidak cukup pintar untuk menyembunyikan ekornya di antara kedua kakinya. Li Qiye tersenyum. Koalisi Timur gelisah menjadi karena mayoritas leluhur kelompok ini bekerja di bawah Raja Lima Matahari. Yang mulia tidak akan ternoda oleh lidahmu yang kotor. Tegur Federhat Paragon. Hari ini adalah hari terakhirmu di dunia ini, dan ini akan menjadi hari yang panjang. Mantan pemimpin sekte itu menjadi marah. Vitalitasnya terus-menerus meledak saat ia siap melampiaskan amarahnya. Putranya adalah segalanya, jadi apa yang telah dilakukan Li Qiye tidak dapat dimaafkan. Menghina dirinya sendiri adalah satu hal, tetapi menjelek-jelekkan putranya. Dia akan melakukan apa saja untuk membuat mereka membayar karena dia lebih menyayangi anak daripada dirinya sendiri. Li Qiye mengabaikan ancaman itu dan mengarahkan pedangnya ke depan dengan bilah miring horizontal. Binatang buas. Mantan master sekte itu juga mengaktifkan lingkaran cahaya Dao miliknya. Gemuruh. 12 istana takdir melesat ke langit bersama lingkaran cahaya. Mereka berputar mengelilingi satu sama lain secara harmonis, totalnya ada 7. Penguasa 7 Dao, kata seorang pakar. Mereka yang ada di sana tidak begitu takut. Bagi para pesaing biasa, penguasa 7 Dao adalah eksistensi puncak. Namun, master sekte dari kekuatan besar hanya berada di level ke-7, bahkan bukan seorang Golden Sovereign. Ini sangat mengecewakan. Tak heran mengapa ia tidak mencapai banyak hal selama pemerintahannya, selain dari melahirkan seorang putra yang cakap. Ledakan. Setelah dia menyalurkan kekuatan daunnya sepenuhnya, dia membentuk mudra dan memanggil harta karun, aktifkan. Sinar partikel 5, warna melesat keluar dari tanah di bawahnya. Sinar-sinar itu menyatu membentuk teratai 5 warna, yang bersinar terang. Saat partikel-partikel lain keluar, bunga itu perlahan-lahan mekar dan mengangkatnya. Kelopak bunga itu menyerupai tembok yang kokoh, seluruh bunga berfungsi sebagai benteng yang paling aman. Teratai 5 matahari, teriakan seorang guru dari timur. Ini adalah artefak perlindungan dengan kubah dinding dewa, yang mampu menghentikan banyak gelombang serangan. Beberapa orang percaya bahwa artefak ini dapat menghentikan sebagian besar teknik ofensif yang ada. Klang, dia memanggil tombak merah tua dengan api yang mengalir di dalamnya. Tombak itu bertaruh matahari dan dapat membakar apapun.
Tombak 5 matahari. Ini adalah senjata lain yang diakui oleh Timur. Peralatan yang luar biasa, gumam seorang leluhur dari kekuatan besar. Artefak kedua itu menawarkan kemampuan menyerang dan bertahan. Kepemilikannya membuat orang lain merasa iri karena leluhur lain di tingkat ketujuh tidak akan memiliki sesuatu yang serupa. Junior, ayo terima kematian. Dia menjadi berani setelah mengacungkan artefaknya. Li Qiye terkekeh setelah melihat lelaki tua yang mengaguminya dan terkekeh lagi. Lakukan saja gerakanmu, tidak perlu bangga saat kau baru berada di level ketujuh. Mantan ketua sekte itu hampir muntah darah lagi. Dia kemudian berteriak, 5 matahari membakar surga. Tombak di tangannya melepaskan banyak gambar tombak dengan 5 warna yang tertanam. Gambar-gambar itu juga diberkahi dengan panas yang luar biasa. Api yang berkobar ini menyapu Li Qiye seperti lautan, ingin menenggelamkannya. Setiap tombak sangat tajam, mampu menembus seluruh wilayah. Kuat sekali. Banyak leluhur yang terkejut melihat ini. Kekuatan jurus ini jauh melampaui jangkauan penguasaan Dao ketujuh. Hal ini disebabkan artefaknya yang memberdayakannya. Di sisi lain, anak-anak muda merasa ngeri dengan serangan itu. Mereka tahu bahwa mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk menangkisnya. Bagaimana keadaannya? Hasilnya masih bisa diperdebatkan karena perbedaan dalam mekanisasi. Li Qiye selalu tidak terduga. Ada yang selalu percaya pada Li Qiye meskipun lawannya memiliki artefak dan teknik yang kuat. Tidak buruk. Li Qiye berkomentar santai dan langsung bergerak. Sebuah nyanyian pedang yang lembut terdengar. Dia berhasil. Semua orang menatap tajam ke arah pedang Li Qiye, termasuk 3 iblis kuno. Hasil imbang sebelumnya hampir tidak terlihat. Namun, hasil imbang kali ini mengecewakan. Kilatan terakhir mengakibatkan 3 kali pemanggalan kepala. Kali ini, ayunannya sangat sederhana dan lambat. Bahkan, lambat adalah pernyataan yang meremehkan. Sayangnya, suara burung Phoenix terdengar samar-samar. Burung dewa itu tampak terbang keluar, hanya saja tidak memiliki bentuk dan aura yang sebenarnya. Ini adalah teknik pedangku. Jian Qingzu hanya butuh sedetik untuk menyadari sesuatu dan menjadi terkejut. Ayunan kedua merupakan kebalikan dari ayunan pertama, lambat dan mudah diamati. Ayunan ini juga memberikan kesan penguasaan dan keteguhan. Lintasan pedang itu membelah berbagai hukum dan membelah langit dan bumi. Semua orang mengira dia akan menggunakan kecepatan ekstrim lagi. Sayangnya, ayunan ini bergerak dengan kecepatan siput. Meskipun demikian, Jian Qingzu tetap terkejut. Di permukaan, hal itu tampak biasa saja, tetapi karena dia adalah penciptanya, dia dapat melihat perubahan yang jelas. Penampilannya dapat ditelusuri kembali ke sumbernya, mungkin. Meskipun dia dapat melakukannya dengan cukup elegan, penampilannya tampak agak mencolok dibandingkan dengan penampilannya. Ia telah mencapai titik puncak dengan gerakan yang sempurna. 1 inci lebih akan terlalu banyak dan 1 inci lebih sedikit. Akan terlalu sedikit. Tampaknya ia telah mengukur ayunan dengan tepat. Transformasi kecilnya tidak terlihat oleh para penonton karena mengandung aspek paling mendalam dari Dao. Dia menarik napas dalam-dalam dan mencoba fokus untuk menangkap detailnya. Dia pikir dialah pencipta teknik pedang itu, bukan dia. Biasanya, pencipta memiliki pemahaman terbaik tentang teknik tertentu. Sekarang, sepertinya dia adalah seorang murid yang belum bisa memahaminya dengan baik. Ini agak membingungkan karena dia belum pernah mengajarkannya sebelumnya. Meskipun demikian, pencapaiannya jauh melebihi dirinya. Suara mendesing. Ia memotong kelopak bunga teratai bagaikan pisau jagal yang memotong lemak, tanpa menemui hambatan sedikit pun. Ledakan. Teratai itu sendiri merasa terancam dan menjadi cemerlang. Lapisan kelopak berikutnya bertambah besar dan terbang ke arah Li Qiye dengan kekuatan 1000 gunung. Sayangnya, kondisi teratai yang terkuat masih belum cukup untuk menandingi tebasan yang dalam ini. Tebasan itu terus maju dan memotong semua lapisan seolah-olah itu adalah balok tahu. Sementara itu, api tombak mantan ketua sekte itu semakin dekat. Sinarnya ditujukan untuk melenyapkan Li Qiye. Dia belatinya lagi dengan seekor burung Phoenix. Api yang datang langsung dilahap habis oleh burung Phoenix yang tak terlihat. Api terkuat tidak berarti apa-apa di hadapan binatang suci ini. Kemudian, ia memotong beberapa matahari, menyebabkannya meledak dan hampir membuat mantan master sekte itu terbang. Namun, begitu dia tenang, dia melihat pedang Li Qiye hanya beberapa inci dari dadanya.
Dia berteriak dan memanggil cermin khusus pertahanan terkuatnya. Ini masih belum cukup dan pedang-pedang itu menghancurkannya. Percikan menyembur keluar dari dadanya saat dia berteriak dan mulai jatuh ke tanah. Semua orang tercengang saat melihat tetesan darah menetes dari pedang Li Qiye. Tentu saja, mantan ketua sekte itu masih jauh dari eksistensi puncak. Meskipun demikian, seorang penguasa 7 dao masih cukup mengesankan jika dibandingkan dengan seorang junior. Luka itu dalam dan mengerikan. Mantan ketua sekte menutup luka itu dan menghentikan pendarahannya. Sayang, wajahnya pucat karena dia gemetar saat berdiri. Mungkin karena takut atau hanya karena kehilangan darah. Kerumunan orang terguncang melihat pertukaran yang menentukan itu. Namun, yang paling mengejutkan adalah Jian Qingzu. Dia tidak menyadari bahwa seni pedangnya sendiri bisa begitu mendalam. Dia mengerti langkah selanjutnya setelah mengamati Li Qiye. Cukup satu ayunan lagi, seorang pakar berkomentar setelah tenang. Leluhur kuno ketiga itu tenggelam dalam perenungan mendalam, bertanya-tanya apakah mereka bisa keluar tanpa cedera dari tebasan tadi. Itu agar kau bisa merasakan kematian. Yang berikutnya akan mengambil nyawamu, apakah putramu akan datang dan menyelamatkanmu? Li Qiye tersenyum. Kau, mantan pemimpin sekte itu cemas, merasakan ketakutan dan kemarahan. Yang terakhir jauh lebih dahsyat. Ini bukan pertama kalinya dia berpartisipasi dalam pertarungan hidup mati. Sayangnya, dia mengira ada dewa kematian dengan wajah kejam yang diperlihatkan di depannya, Li Qiye. Dia memang bisa merasakan mendekatnya. Sekarang, terima saja. Li Qiye tersenyum dan mengangkat pedangnya lagi. Rekan Tao, kasihanilah. Federhat Paragon diterapkan dengan kecepatan kilat, ingin menyelamatkan mantan ketua sekte itu. Dia tidak bisa hanya berdiri dan menonton karena dia bekerja untuk Raja Lima Matahari. Dasar berguna, Li Qiye adalah julukan dengan santai. Cebur, ia dikurung sang teladan, meninggalkan luka sedalam tulang dengan darah yang mengucur keluar. Dia menunduk melihat dadanya dan melihat luka horizontal, menyadari bahwa dia hampir terpotong menjadi dua bagian. Dia langsung berhenti, tidak berani bergerak maju. Penonton akhirnya mendapatkan apa yang mereka inginkan, tebasan cepat lainnya. Sayangnya, mereka tidak bisa melihat apapun lagi. Apakah kamu siap? Li Qiye tersenyum dan bertanya kepada mantan master sekte. Kau, jangan gila, anakku akan membalas dendamku dan membunuh semua anggota klanmu. Mantan ketua sekte itu terhuyung mundur berulang kali sambil berteriak. Jangan lakukan ini lagi, mati saja. Li Qiye melangkah maju. Berhenti, Raja Merak tidak dapat lagi menyaksikan perkembangan ini. Mata Raja Merak berbinar-binar, tampak seperti dua pedang dewa yang saling beradu. Ia mengaktifkan energi pedangnya dan melepaskan lautan pedang. Mereka yang merasakan energi dahsyat itu menjadi terkejut, tidak diragukan lagi bahwa dia adalah petarung terkuat sejauh ini karena auranya membuat mereka merasakan ketakutan akan pemenggalan kepala. Tunjukkan belas kasihan. Dia melangkah maju dan berkata, mantan ketua sekte adalah tamu terhormat kami. Lupakan saja masalah ini. Dia harus ikut campur karena mantan ketua sekte ini adalah anggota penting dari konvoi. Akan sangat diinginkannya sebagai ketua sekte Dragon jika membiarkan tamu meninggal di sektenya. Apa secara keseluruhan itu denganku? Li Qiye berkata dengan acuh tak acuh, mendorong banyak orang untuk tersenyum kecut. Mereka tidak lagi mencaci maki dia karena kesombongannya karena mereka sudah bosan melakukannya. Lebih jauh lagi, doa tebasannya telah membungkam semua pembenci. Li, naga bukan tempat yang tepat untukmu melakukan sesukamu. Kilatan di mata Peacock Monarch semakin kuat dan menyebabkan suhu tubuh menurun. Banyak yang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengganggu karena dia jauh lebih kuat dari mantan Master Sekte Five Sun. Memang, naga terlalu kecil, taman bermainku semuanya 9 langit dan 10 bumi. Li Qiye mendengus dan menjawab. Kau, nafsu haus darah Peacock Monarch semakin meningkat seiring berjalannya waktu. Para penonton saling bertukar pandang dan berpikir bahwa penghinaan Li Qiye terhadap naga belum mengurangi sedikit pun. Karena kau sedang mencari kematian, jangan salahkan kami karena menindasmu lewat jumlah dan mengabaikan senioritas. Dia siap untuk mengalahkan Li Qiye. Dia sudah bersumpah untuk membalas dendam atas kematian putranya. Saat ini, Li Qiye juga merusak masalah ektenya, itulah dua alasannya untuk membunuh Li Qiye. Inilah kesempatanmu untuk membalas dendam putramu.
Li Qiye tersenyum dan tidak mempermasalahkan musuh lainnya. Kenangan akan kematian putranya ini hanya menambah luka. Raja yang murka itu berkata, "Mari kita lihat apa yang dapat kamu lakukan. Jika kemampuanmu tidak cukup, aku akan memberikan kepalamu kepada putraku sebagai penghormatan." "Mulai saja," jawab Li Qiye. Rupanya percakapan itu memaksa sang raja untuk melawan Li Qiye apapun yang terjadi. Bagaimana raja akan bertarung? Para ahli mulai mendiskusikan pertempuran tersebut. Peacock Monarch adalah seorang jenius yang cemerlang di masa mudanya. Seorang tokoh besar berkata, usia parubayanya tidak secemerlang itu, tetapi dia masih luar biasa di antara teman-temannya. Semua orang paham bahwa Raja Merak adalah orang asli, tidak seperti mantan ketua Sekte Lima Matahari yang terkenal karena putranya. Raja Merak melangkah maju dan melepaskan vitalitasnya. Vitalitasnya berubah menjadi angin puting beliung dan menghancurkan wilayah di sekitarnya. Angin kencang yang berasal darinya sepertinya merobohkan gedung-gedung di kota dan membuatnya berguncang hebat. Akibatnya, langit menjadi gelap. Sangat kuat. Kebanyakan orang tidak percaya betapa kuatnya vitalitasnya. Para pendengar yang lemah menjadi lumpuh atau terpental. Ia tidak menahan diri lagi dan menunjukkan kepada halayak kekuatan yang sebenarnya. Ledakan. Istana takdir muncul dan berputar-putar di udara. Lingkaran cahaya Dao yang cemerlang muncul berikutnya bersama dengan kekacauan energi yang mengepul. Penguasa segudang Dao, teriakan para hadirin. 36, 72, 108, 363. Seseorang buru-buru menghitung Dao individu. Dia jelas tidak menyia-nyiakan bakatnya. Seorang ahli melihat dunia tercipta karena rotasi lingkaran cahaya. Jika dibandingkan dengan mantan pemimpin Sekte Five Sun, ada satu wilayah yang memisahkan mereka, yaitu Golden Sovereign. Inilah perbedaan antara matahari dan kunang-kunang. Meski Peacock Monarch belum memiliki 10.000 Dao, dia tidak boleh disamakan dengan mantan Master Sekte. Penonton menjadi emosional dan berpikir bahwa ia benar-benar telah mendapatkan popularitasnya. Mereka tidak pernah mendapat kesempatan untuk menyaksikannya beraksi karena sejak ia menjadi sukses, ia tidak lagi bertarung. Itulah alasannya dia berambisi menggantikan Lion's Roar. Bisik seseorang. Meskipun ia bukan eksistensi puncak, ia masih bisa hidup selama puluhan ribu tahun lagi tanpa perlu berhibernasi. Ini akan memungkinkannya melampaui banyak leluhur. Klang, pedang niat yang tak terbatas dapat dianggap dia tidak memanggil pedang. Niat itu berbentuk sinar ilahi yang menyebar keluar, seolah-olah menyegel langit dan bumi. Ia melayang di udara seperti penguasa pedang. Hanya dengan satu lambaian tangan, ia dapat melepaskan semburan tajam yang mampu melenyapkan segalanya. Para penonton merasa diri mereka tidak berarti seperti debu. Belum lagi tebasan yang sebenarnya, hanya sisa-sisa niat pedang yang dapat menjatuhkan mereka. Persis seperti surga kesayangan. Seorang komentator berkomentar tanpa berani menatap langsung ke arah raja. Kebanyakan orang mengerti mengapa Raja Lima Matahari menganggap naga begitu serius. Raja Merak lebih lemah dari para leluhur kuno seperti tiga iblis yang hadir. Namun, ia masih memiliki potensi yang belum dimanfaatkan dan bisa menjadi seseorang yang setara dengan seorang penguasa Dao. Mendering, sebuah suara metalik terdengar. Jangan memutarbalikkan di hadapanku. Suaranya yang berwibawa menggema di seluruh wilayah dan membuat para pendengarnya takut. Baiklah, aku akan membiarkanmu menemani putramu menelusuri Sungai Kuning. Li Qiye tersenyum. Kalimat ini membuat amarah Raja Merak tak terkendali. Beberapa waktu lalu, dia bertahan karena sekte lebih penting daripada balas dendam pribadinya. Sayangnya, kata-kata ini menusuk hatinya karena putra satu-satunya dibunuh oleh Li Qiye. Li, jangan berpikir untuk membiarkan naga hidup hari ini, aku akan mengulitimu dan memenggal kepalamu untuk menunjukkan kepada dunia betapa hebatnya naga. Kami akan membawamu turun hari ini untuk menenangkan jiwa anakku di atas sana. Oh, membawa semua naga ke dalam ini juga. Li Qiye mendengus. Raja Merak kehilangan ketenangannya dan berteriak, kami akan membayar berapapun untuk membunuhmu hari ini. Kami juga akan menghancurkan sekte, klan, dan semua keturunanmu. Dia tidak bisa lagi menjaga sikap tenang dan percaya dirinya di depan umum. Ini tidak pantas bagi seorang master sekte tetapi sayangnya, satu-satunya hal yang ada di pikirannya adalah membunuh Li Qiye. Namun, ia tidak dapat menyelesaikan ancamannya sebelum sebuah kaki besar datang tepat ke arahnya dari atas.
Kaki itu benar-benar menekan dan mengejutkan. Mereka langsung terduduk, tidak dapat berdiri. Perlawanan yang sama sekali tidak ada gunanya, menunggu untuk diremukkan menjadi daging cincang adalah satu-satunya jalan. Apa-apaan ini? Beberapa orang berteriak sambil merasa putus asa. Hukum jasa dan harta mereka tidak lagi efektif. Aktifkan. Raja Merak merasakan bahaya yang datang dan mengirimkan sinar surgawi ke atas. Mereka menembus kubah langit dan bermaksud menghentikan langkah kaki itu. Sayangnya, ini masih jauh dari cukup. Kaki itu menghancurkan pedang surgawi dan terus turun. Dia panik dan melakukan beberapa jasa hukum. Rune memenuhi ruang udara di atasnya dan membawa luasnya bumi. Jalan agungnya yang mengesankan masih hancur oleh kaki. Ia tidak berhenti sampai mencapai punggung dan memaksanya jatuh ke tanah. Dia kehabisan darah dan menderita luka parah. Naik. Dia kembali berseri-seri sekali lagi dan mengerahkan seluruh tenaganya untuk mengangkat kaki itu dari tubuhnya. Sang ahli kaki hanya menambahkan sedikit kekuatan dan mematikan raja sepenuhnya. Perkembangan yang tiba-tiba ini mengejutkan semua orang, terutama para anggota Dragon. Mereka semua menyaksikan kekuatan monark tadi. Dia benar-benar seorang ahli top yang mampu menjelajahi dunia. Namun, kaki itu masih menginjaknya seolah-olah dia hanyalah seekor serangga. Begitu orang-orang tenang dan mendongak, mereka menyadari bahwa ada orang lain di sana. Awalnya, mereka mengira kaki itu adalah teknik Li Qiye. Pendatang baru ini tidak mereka kenal. Ia mengenakan jubah kerajaan yang dijahit dengan sangat teliti. Setiap benang yang disulam dengan sempurna, sebuah tanda akan bermanfaat. Dia berkulit cerah, bermata berbinar, dan alis tajam, pria yang benar-benar tampan yang jelas berasal dari bangsawan. Mereka juga terkejut melihat betapa mudanya dia. Merupakan hal yang wajar bagi makhluk purba untuk mengalahkan Raja Merak. Namun, orang ini tampak begitu muda. Siapa dia? Mereka ketakutan. Kemampuan jahat Li Qiye saja sudah cukup mengerikan. Sekarang, ada pemuda misterius lainnya. Nenek-nenek moyang. Iblis kuno ketiga itu segera membungkuk setelah melihatnya. Nenek-nenek moyang. Para anggota Dragon menjadi bingung. Meskipun demikian, mereka juga lemah. Mereka tidak tahu siapa dia, tetapi karena nenek moyang mereka menghasilkan, nenek-nenek moyang, status orang itu menjadi cukup jelas. Semua anggota Dragon telah bersujud. Sementara itu, orang-orang luar saling bertukar pandang, bertanya-tanya tentang identitas pemuda itu. Tentu saja, para pengikut Dragon memiliki pertanyaan yang sama. Sayangnya, mereka harus mengikuti jejak nenek moyang mereka dan nenek moyang mereka. Hanya eksistensi puncak yang dapat membuat tiga iblis kuno bertekuk lutut. Seorang leluhur menjadi emosional. Siapa? Masih sangat muda. Seorang pria jangkung bertanya. Ada satu orang di naga yang layak menerima perlakuan ini. Dia pasti leluhur kuno terkuat mereka, Dewa Ekor 9. Seorang leluhur tua berspekulasi. Kau benar, itulah dia. Leluhur berpengetahuan lainnya mengamati sejenak sebelum mencapai kesimpulan ini. Itu Dewa Ekor 9. Orang-orang yang terkejut menjadi terkejut. Baik murid biasa maupun leluhur menarik napas dalam-dalam setelah mendengar gelar ini. Jika tiga iblis kuno itu terkenal, maka Dewa Ekor 9 adalah suara guntur tak terduga yang menghantam gendang telinga semua orang. Dewa Ekor 9 adalah nenek moyang naga kuno yang terkuat. Terlebih lagi, dia adalah salah satu iblis terkuat secara keseluruhan. Dia telah bertanding melawan penguasa Dao Tiga Kebenaran, memasuki bukit api jahat, dan mendapatkan api khusus dari sana. Leluhur kuno, anak-anak muda dari Demon mendongak dengan penuh hormat. Mereka tidak pernah menyangka akan dapat melihat legenda ini suatu hari nanti. Sungguh suatu kehormatan. Mengapa Dewa Ekor 9 begitu muda? Seorang pakar bertanya-tanya. Ya, bukankah usianya sudah di atas sana? Jawab yang lain. Banyak yang percaya bahwa nenek moyang kuno ini seharusnya berambut putih dan keriput. Tentu saja, penampilan yang tua tidak akan menghalangi auranya yang sedikit mengagumkan. Namun, dia tampak sangat muda dan tidak memiliki aura yang mengintimidasi. Jika dia mengaku sebagai Dewa Ekor 9 dalam situasi yang berbeda, beberapa orang mungkin akan memulainya dan mengatakan bahwa dia sudah lelah hidup, berpura-pura menjadi Dewa Ekor 9. Tunggu, aku mengenalinya. Di sisi lain, para anggota Little Diamond menjadi tercengang karena mereka pernah melihatnya sebelumnya. Dia tak lain adalah pemuda yang menjual kotak tua itu kepada mereka di restoran pangsit, Wang Zining.
Mereka tidak percaya bahwa mereka berinteraksi dengan karakter legendaris ini. Terlebih lagi, beberapa dari mereka juga tidak sopan. Memikirkan hal ini membuat mereka berkeringat dingin. Seorang leluhur kuno dari generasi yang sama menjadi sentimental. Waktu tak menyisakan apapun bagi siapapun, tetapi pria ini tetap bersemangat dan muda seperti sebelumnya. Saya tidak percaya dia masih hidup, dan lihatlah betapa mudanya dia, komentar seorang leluhur yang lebih muda. Makhluk ini sudah lama menghilang. Anggota Dragon tidak tahu tentang kondisi dan lokasinya saat ini. Oleh karena itu, beredar rumor tentang kematian. Terlebih lagi, iblis kuno ketiga itu tidak tahu tentang hal ini. Meski begitu, mereka semua menghela napas lega. Pelindung mereka masih ada, ini adalah berita terbaik yang mungkin. Ledakan, Raja Merak akhirnya menyerah untuk melawan. Dia tahu betapa kuatnya Dewa Ekor 9 sehingga melawan adalah hal yang sia-sia. Karena mengira itu, ia kembali ke wujud aslinya, seekor burung merak yang megah. Kau gegabah dan impulsif, ceroboh dan tidak jeli, aku menghukummu dengan 5.000 tahun perenungan. Dewa Ekor 9 memegang tangannya dan mengurung Raja Merak dalam kurungan isolasi. Suasana berubah menjadi hening, orang banyak yang tidak berani bernapas dengan keras di hadapan makhluk tertinggi. Meskipun dia berbicara dengan tenang, setiap kata memiliki bobot yang sangat berat dan mempengaruhi pikiran. Dewa Iblis, mantan pemimpin Sekte Lima Matahari sangat gembira dan meminta bantuannya, penjahat keji ini sudah tidak terkendali, tolong hancurkan dia. Mata mereka langsung beralih antara Li Qiye dan Dewa Iblis. Mereka berpikir bahwa tidak ada seorang pun yang dapat menghentikan yang terakhir karena dia berada di level yang berbeda. Apakah Li Qiye punya kesempatan? Seorang pemuda bertanya. Tidak mungkin. Dewa Ekor 9 adalah salah satu iblis terkuat di dunia, eksistensi puncak. Li Qiye mungkin tidak terduga tetapi tetap tidak bisa berhenti. Seorang ahli kepalanya. Saya sepenuhnya setuju, kata yang lain. Kebanyakan orang menonton dengan napas tertahan, beberapa orang dengan penuh semangat pertempuran karena mereka ingin melihat Dewa Iblis menunggu beraksi. Mereka kemudian akan merasakan ketak kacau. Namun, Dewa Iblis mengungkapkan mantan Master Sekte dan berkata, naga tidak akan ikut campur dalam perseteruan ini. Jawaban ini mengejutkan semua orang karena tempat ini adalah alun-alun upacara naga, benar-benar wilayah dan pengakuan mereka. Mantan ketua sekte itu menjadi cetak dan terhuyung mundur. Ia mengira Dewa Iblis akan mampu menghancurkan Li Qiye. Sayangnya, Dewa Iblis menolak untuk membantunya. Federhat Paragon ikut berkata, Dewa Iblis, tolong tegakkan keadilan dan hancurkan orang jahat ini. Dewa Iblis itu tidak menjawab. Bulu itu mungkin berpengaruh pada generasi ini, tetapi dia masih junior. Dengan komentarnya, Dragon tidak lagi terlibat dalam perseteruan antara Li Qiye dan mantan Master Sekte Lima Matahari. Pilihan ini agak membingungkan. Seorang eksistensi tingkat atas seperti Dewa Iblis seharusnya tidak membiarkan siapapun menimbulkan masalah di wilayahnya, apalagi membunuh tamu terhormat. Malah, ia seharusnya berpihak pada mantan ketua sekte dan melindunginya. Tentu saja, tidak ada yang berani mengkritiknya. Dia adalah seekor naga dan mereka hanyalah serangga. Berbicara terus terang sama saja dengan mencari kematian dini. Sudah selesai mengadu, pilihlah cara yang Anda inginkan untuk mati. Li Qiye menatap mantan ketua sekte itu. Hal ini membuatnya terhuyung mundur lebih jauh sambil ketakutan-ketakutan, sangat kontras dengan keberaniannya di awal. Sekarang, dia bisa melihat dewa kematian datang untuknya. Saudara Dao, berbaik hatilah jika memungkinkan. Jika Anda menghentikan masalah ini, Yang Mulia akan menunjukkan rasa terima kasihnya, teriak Federhat Paragon. Aku sudah memberi kalian semua kesempatan beberapa kali, tetapi kalian menolaknya. Li Qiye berkata, sekarang aku lebih tertarik melihat bagaimana dia akan membalas dendam ayahnya. Federhat Paragon tidak dapat menanggapi hal ini. Dia tidak berani mengambil tindakan gegabah karena dia tidak dapat mengukur kekuatan Li Qiye yang sebenarnya. Lagi pula, dia hanya bekerja untuk Raja Lima Matahari, bukan seorang pelayan. Dia tidak perlu membahayakan nyawanya. Waktunya sudah tepat. Ayo kita lakukan ini. Li Qiye memainkan pedangnya lagi. Semua orang mulai memikirkan masa depan. Jika Li Qiye membunuh mantan ketua sekte, apakah putranya akan membalas dendam? Bagaimana jika Li Qiye benar-benar tidak terpecahkan?
Apakah Raja Lima Matahari akan membayar harga berapapun untuk tujuan ini? Banyak yang mengira bahwa pilihan terbaik bagi Raja Lima Matahari adalah bertahan, fokus pada Dao Agung, dan menjadi penguasa Dao terlebih dahulu. Tidak akan terlambat baginya untuk mencoba setelahnya, itu juga jauh lebih mudah. Kau, mantan pemimpin sekte itu menyadari bahwa leluhur lainnya tidak berniat melindunginya. Hal ini dapat dipahami karena mantan ketua sekte tersebut dianggap sebagai junior dan mereka tidak berasal dari sekte yang sama. Satu-satunya alasan mengapa mereka peduli padanya adalah anak laki-laki. Jika kamu berani menyentuhku, kamu akan menjadi musuh sekolah Lima Matahari, anakku, dan seluruh wilayah timur. Kau bisa lari ke ujung dunia dan anakku akan tetap memburumu. Mantan kepala sekte itu mencoba meredakan rasa takutnya dengan mengancam. Benar, dan aku tidak sabar. Li Qiye, wajah mantan ketua sekte itu memerah karena ketakutan mulai menguasainya. Lakukan gerakanmu. Li Qiye menjanjikan lagi. Jangan gila. Mantan ketua sekte itu tergagap karena dia bisa melihat pintu kematian sekarang. Baiklah, jangan salahkan aku karena memulainya lebih dulu. Li Qiye tidak ingin lagi membuang waktu dan mengangkat pedangnya. Hanya ini saja yang menarik perhatian semua orang, bahkan para leluhur terkuat. Sejak awal, Li Qiye telah melakukan 3 gerakan. Yang pertama adalah kecepatan yang ekstrim, tertinggal 3 tetua dalam sekejap mata. Yang kedua adalah ayunan biasa yang melukai mantan ketua sekte. Yang ketiga dengan mudah memukul mundur Federhat Paragon. Tidak ada yang meragukan kekuatan mereka. Hanya saja mereka tidak tahu mengapa tebasan itu begitu kuat, kecuali tebasan pertama. Mereka mengira mereka dapat meniru tebasan kedua dan ketiga tanpa masalah. Seorang yang berbakat baru tentu dapat mempelajari seni pedang ini. Namun, seni yang disebut biasa ini mengalahkan rivalnya yang veteran. Aksi yang sedang berlangsung kurang bersemangat dan kurang menyalurkan energi. Sepertinya tidak ada yang memberdayakannya, sehingga membuat penonton sulit untuk belajar. Biasanya, para penonton akan menyanyikan pujian untuk teknik-teknik terbaik, memberi tahu teman-teman mereka tentang betapa tak terpecahkannya mereka atau kedalaman di balik Dao tersebut. Dalam kasus ini, tak seorang pun mengatakan sesuatu yang menarik karena terlihat seperti seorang manusia yang mengangkat pedang. Meskipun demikian, mereka masih cemas sebelum tebasan itu dilancarkan. Beberapa orang yakin bahwa mantan ketua sekte itu akan dipenggal. Hentikan. Mantan ketua sekte itu merasakan hal yang sama, tidak lagi berani meremehkan Li Qiye seperti sebelumnya. Dia tidak berani menghadapi teknik ini secara langsung. Anakku, selamatkan aku. Dia membuang reputasinya di saat genting ini dan meraung. Dengan itu, ia mengeluarkan jimat tua yang terbuat dari perkamen berharga dan kaligrafi yang sempurna. Jimat itu berdenyut dengan cahaya yang tak terbatas. Berdengung, sebuah portal Dao muncul di belakangnya, membuka dimensi lain untuk membantu mantan ketua sekte melarikan diri. Bersambung.